warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daswalidin, mahasiswa IPET Semarang, Prodi Bimbingan Konseling. Layanan konseling merupakan salah satu kegiatan inti dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Dalam video kali ini, kita akan mencoba membahas keterampilan dasar konseling yang biasa digunakan oleh konselor dalam proses layanan konseling. Berikut videonya. Yang pertama adalah opening, yaitu teknik atau keterampilan yang biasa konselor gunakan untuk membuka atau memulai hubungan dengan konseling. Kedua adalah keterampilan attending, yaitu keterampilan yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai serta terbina suasana yang kondusif sehingga konseli bisa mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Gimana Bu Iqmah, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat Pak, cuman sedikit Bu ya, kemarin habis sakit sih Pak, jadi alhamdulillah sekarang sudah rada mending, udah langsung sekolah lagi Pak. Ya, udah berangkat ya Bu ya. Ya, alhamdulillah meskipun kondisi pandemi, PJJ memang kita harus menerapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan agar tetap fit. Ya Pak. Yang ketiga adalah acceptance atau penerimaan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Gimana ini Bu? Ya tumben ini gimana? Ada yang mau disampaikan? Jadi gini Pak, saya jujur saja ya Pak ya. Jadi kan saya kan dari pindahan dari Bulakamba ke Bumiayu. Ya. Terus terang kalau pas di Bulakamba kan memang saya banyak pekerjaan, ya, banyak sampingan juga. Jadi kedatangan saya ke sini ingin cerita sedikit lah sama Pak Das. Iya, monggo, gimana Bu? Jadi saya kan ada sedikit masalah dengan finansial saya tuh Pak. Barangkali Pak Das ada masukan atau kerjaan sampingan gitu Pak buat saya. Yang keempat yaitu keterampilan restatement atau pengulangan kembali. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang pernyataannya. Oh, jadi itu permasalahannya. Iya. Berarti jenengan di sini sudah berapa bulan Bu di SMK Muhammadiyah Bumiayu? 6 bulan ya? Kurang lebih 7 bulanan Pak. Artinya di SMK Muhammadiyah pindah ke sini. Memang kondisi seperti sekarang ini, apalagi pandemi ya Bu, semua kegiatan ini hampir off, hampir tidak berjalan, termasuk dari segi sektor ekonomi ya, yang kita perlu maklumi bersama. Ini jadi rencananya Bu Iqmah ini istilahnya selain tugas pokok mengajar juga kepingin ada tugas tambahan atau penghasilan tambahan gitu ya Bu. Barangkali Pak Das ada gitu. Kelima, reflection of feeling atau pemantulan perasaan. Adalah teknik yang digunakan konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di balik pernyataan konseli. Ya. Mohon maaf nih Bu, saya mau tanya dulu sebelumnya. Bu Hikmah ini selain sebagai guru, mungkin barangkali punya kompetensi atau keahlian lain sebagai guru. Jadi sebenarnya gini Pak,
saya kan sebelum pindah ke sini memang di sana ada jualan ya. Tapi karena pandemi sekarang ini, jadi saya untuk berjualan lagi itu modalnya nggak ada Pak. Yang keenam, clarification atau klarifikasi adalah teknik untuk mengungkapkan kembali isi pernyataan konseli dengan menggunakan bahasa baru. Tadi kan saya sudah sedikit mengawali bahwa saya itu kan ada permasalahan di keuangan saya itu Pak, karena saya kan pindahan dari Pulang Kaba ke Bingayu. Nah, terus saya juga ingin bercerita sedikit ya tentang masalah pribadi saya gitu Pak, yang lebih berat lagi selain finansial. Jadi bisa tidak Pak saya bercerita kepada sekarang ada waktu. Yang ketujuh, paraphrasing adalah keterampilan atau kata-kata yang digunakan konselor untuk menyatakan kembali esensi dari ucapan konseli. Ya, terima kasih sekali nih sebelumnya Hikmah sudah bisa terbuka atas permasalahan yang menghadapi, juga sudah mempercayakan saya untuk bisa sedikit membantu permasalahan yang dihadapi. Dan yang kedelapan, pembatasan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan batasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan tujuan. Nah, di sini berarti dengan adaptasi baru begitu ya Bu ya. Betul Pak. Ya. Jadi harus beradaptasi lagi di sini. Ya. Memang kondisi seperti sekarang ini, apalagi pandemi ya Bu, semua kegiatan ini hampir off, hampir tidak berjalan, termasuk dari segi sektor ekonomi ya, yang kita perlu maklumi bersama. Yang kesembilan, lead adalah keterampilan untuk mengarahkan pembicaraan konseli dari satu hal ke hal lain secara langsung. Mohon maaf nih Bu, saya mau tanya dulu sebelumnya, Bu Hikmah ini selain sebagai guru, mungkin barangkali punya kompetensi atau keahlian lain sebagai guru. Yang ke-10, silent atau diam adalah suasana hening, tidak ada interaksi verbal antara konselor dan konseli di dalam proses konseling. Jadi ini Pak, Pak. Jangan khawatir, disampaikan saja. Yang ke-11, reassurance atau dukungan adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan penguatan atau dukungan terhadap kalimat-kalimat positif yang diutarakan, yaitu mungkin seiring dengan waktu, nanti berjalannya dengan waktu. Ini kan panjenengan baru 7 bulan nanti mungkin apakah yakin dengan mantap untuk bisa melanjutkan pekerjaan yang dilakukan di sana, maksudnya pekerjaan yang sudah dilakukan di sana, kira-kira di sini mampu nggak untuk bisa dilaksanakan? Intinya panjenengan di sini juga memiliki rasa ingin mengembangkan juga tentunya ya. Yaitu mungkin salah satu modal awal dari panjenengan untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan ekonomi. Yang ke-12, rejection atau penolakan adalah teknik yang digunakan konselor untuk melarang konseli melakukan rencana-rencana negatif yang akan membahayakan dirinya ataupun orang lain. Atas permasalahan yang menghadapi, juga sudah mempercayakan saya untuk bisa sedikit membantu permasalahan yang dihadapi. Dan tapi mohon maaf Bu, untuk hari ini saya ada agenda lain, kemungkinan nanti bisa bertemu, dijadwalkan ulang, bertemu di lain waktu seperti itu. Ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Atas pemahamannya. Yang ke-13, advice adalah keterampilan konselor untuk memberikan saran atau nasihat kepada konseli. Sekarang kan zamannya online, mungkin
ternyata karena berjualan tidak punya modal, mungkin bisa melalui online seperti itu. Tapi saya nggak punya modal, Pak. Nah, Gimana? itu nanti bisa dengan dropship ataupun dengan yang lainnya, atau seperti saya kan juga sama, saya juga istilahnya punya usaha sampingan bisnis online seperti punya online shop serta mengikuti bisnis propolis. Berarti saya bisa itu, Pak. Bisa sekali. Yang ke-14, ringkasan adalah keterampilan yang digunakan konselor untuk meringkas mengenai apa yang telah dikemukakan konseli selama konseling. Kesimpulannya adalah permasalahan yang sekarang kita hadapi berkaitan dengan finansial dan keuangan setelah pindah dari Bulakamba mungkin bisa diatasi dengan menyampaikan ke pihak pimpinan dalam hal ini kepala sekolah bahwa jenengan ingin serta mengembangkan PKK jurusan kerja khusus di SMK Muhammadiyah dan aktif di dalamnya, sehingga nanti dari situ mungkin ada tugas tambahan yang diberikan ke jenengan, dan dari tugas tambahan itu nanti mungkin jenengan mendapatkan tunjangan jamaah dari pendapatan yang diberikan. Itu untuk di lembaga maksudnya di sekolah. Mungkin di luar sekolah dengan karena kepengen usaha melanjutkan usaha dagang mungkin bisa secara online atau mengikuti dropship. Yang ke-15, konfrontasi atau pertentangan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan dalam diri konselor. Jadi barang dan harga dari sana, nanti yang bukan hanya menjualkan saja. Jadi tidak modal, hanya untuk mempromosikan. Yang ke-16, interpretation atau interpretasi adalah mencari makna dari ucapan konseli dan dari perbuatan yang diceritakan konseli. Ke-17, termination atau pengakhiran, yaitu digunakan konselor untuk mengakhiri komunikasi konseling, baik mengakhiri untuk dilanjutkan pada pertemuan berikutnya maupun mengakhiri karena komunikasi konseling betul-betul telah berakhir. Mohon maaf ini karena waktunya sudah sore, saya sudah ada keperluan lain, mungkin bisa diakhiri sampai sini ya. Oke, terima kasih Pak. Saya ada sedikit lega lah. Tetap semangat ya. Barangkali nanti saya butuh bantuan atau butuh masukan kepada saya nanti ketemu dengan pada saat ini. Siap. Itu ya sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sama-sama bebas, sehat-sehat.